Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman bunga krisan atau aster di dataran rendah agar selalu subur. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman bunga aster. Apa sih bedanya krisan dan aster? Sebenarnya hampir sama ya, sama sih satu famili. Bedanya secara fisik adalah bunga krisan itu satu tangkai atau dalam satu tanaman ini paling ada 2 atau 3 bunganya, tapi ukurannya besar. Sedangkan untuk aster sendiri itu dalam satu tangkai bisa beberapa bunga ya, tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, kita deketin yuk. Bunganya macam-macam ya untuk krisan dan aster, coraknya juga bervariasi. Bunganya sangat indah ya, lihat. Nah, itu mahkota kelopaknya warnanya ungu ya, karena kebetulan warna orange itu saya sudah ada, merah itu saya ambil dari tanaman mawar, sehingga dalam satu teras itu ada berbagai macam warna dari tanaman-tanaman berbunga saya. Cantik ya. Wah, emang bener bunga krisan dan aster adalah pesaing berat dari tanaman bunga mawar. Nah, yang menjadi masalah adalah tanaman bunga aster atau krisan ini itu hidup subur di dataran tinggi, atau tepatnya sebagai tanaman asli dataran tinggi. Bagaimana seperti saya misalkan tinggal di daerah Jakarta yang dimana dataran rendah dan hawanya sangat panas. Nah, apakah masih bisa bertahan hidup atau bahkan subur di dataran rendah seperti saya ini? Jawabannya adalah bisa. Lalu bagaimana sih perawatannya? Walaupun ada beberapa kekurangan untuk tanaman krisan aster ini apabila kita rawat di dataran rendah, di antaranya yaitu warna bunga yang tidak terlalu mencolok ya. Mungkin warna bunganya itu agak lebih pudar di dataran rendah. Lalu untuk ukuran mungkin agak kecil, dan kata orang sih usia tanamnya akan lebih pendek. Tapi masalah usia tanaman sih itu ya tergantung lagi Sang Yang Maha Kuasa yang memberikan nyawa pada tanaman ini. Yang kita lakukan adalah hanya untuk merawat semaksimal mungkin agar selalu tampil maksimal dan bisa kita perlihatkan di teras rumah ya. Untuk tanaman krisan aster ini, sebelum saya melakukan pemindahan ya, saya akan jelaskan lebih dulu. Itu bisa kita rawat di dataran rendah, tapi dengan cara pengadaptasian. Kalau misalkan teman-teman baru beli ini bunga krisan atau aster, lalu tanya ke abang tanamannya tuh, si penjual tanamannya, dan bilang, Mbak, Bu, ini tanamannya ditaruh tempat teduh aja ya, terus jangan banyak disiram. Itu jawabannya adalah menurut saya salah. Salahnya kenapa? Tanaman apapun yang berbunga itu butuh namanya sinar matahari langsung. Jadi untuk tanaman krisan atau aster ini butuh sinar matahari langsung. Walaupun untuk di dataran tinggi itu sinar matahari langsung, tapi kondisinya adalah tidak terlalu panas ya, karena hawanya di sana itu dingin. Nah, untuk di dataran rendah ini dengan diadaptasikan dengan cara seperti apa? Yaitu misalkan 3 hari sekali kita jemur 1 jam, kemudian 3 hari lagi 1 jam pagi ya, matahari pagi misalnya jam 9 sampai jam 10. Lalu berminggu-minggu, berbulan-bulan kita perkenalkan matahari terus sampai akhirnya full sun, dari pagi sampai sore masih bertahan ya. Untuk tanamannya tidak layu, tidak mengering, tidak menguning-uning daunnya ya. Itu tandanya tanaman krisan atau aster kita sudah beradaptasi dengan maksimal di dataran rendah. Itu kuncinya adalah pengadaptasian. Kita jangan berpikir kok tanaman aster saya bunganya kecil-kecil, kok tanaman aster saya kok warnanya pudar. Untuk pertama kali kita merawat tanaman krisan di dataran rendah ini, yang kita pikirkan adalah gimana sih cara agar tanaman krisan ini bisa hidup di dataran rendah seperti ini. Karena untuk mencapai tanaman aster hidup di dataran rendah itu adalah suatu pencapaian yang sangat maksimal. Kalau udah bisa beradaptasi di dataran rendah, hidup dengan maksimal, barulah kita pikirkan untuk pembungaannya agar semakin rimbun, agar selalu cepat berbunga. Nanti kita pikirkan ke situ. Nanti saya akan kasih tahu tips-tipsnya ya. Sekarang yang kita lakukan adalah pemindahan, lalu pengadaptasian nanti udah saya jelaskan ya, semoga paham. Nah, sekarang kita akan melakukan pemindahan
ke pot yang baru. Ini adalah media tanamnya sekam mentah. Untuk krisan aster ini cocoknya adalah media tanam yang sangat poros. Dan seperti biasa adalah ini dia, sekam bakar dan pupuk kambing. Karena itulah satu-satunya media tanam yang paling steril buat saya ya, dibandingkan dengan media tanam apapun. Maka saya tidak pernah mengganti dari media tanam ini. Sangat rekomendasi ya, jangan diganti-ganti pokoknya. Sekarang kita akan melakukan pemindahan pot. Nah, ini kita tepuk-tepuk dulu bagian bawahnya. Nah, itu dia untuk bagian akarnya. Sekarang kita akan mengetuk-ngetuk. Oke guys, ini media tanamnya udah menyatu ya. Maka saya akan melakukan perendaman di pupuk organik cair agar media tanam bawaannya hilang dan bersisa akarnya aja. Lalu pupuk organik cairnya apa? Buat teman-teman yang baru gabung belum tahu, pupuk organik cair yang biasa saya pakai adalah yaitu terbuat dari air cucian beras sebanyak 5 liter, lalu IM4. Ini dia IM4 ya, 2 tutup botol. Dicampurkan, lalu dicampurkan lagi dengan gula merah sebanyak 120 gram. Gula merahnya dihaluskan dulu, lalu dicampurkan, disimpan di dalam sebuah jerigen, lalu ditutup. Diamkan selama seminggu. Apabila sudah seminggu baunya tape, berarti berhasil. Lalu kita cairkan lagi ke air 5 liter. Pupuk organik cairnya adalah kurang lebih 1 gelas ya. Kita cairkan, baru kita gunakan untuk perendaman akar krisan ini atau aster. Dan kita juga bisa melakukan penyiramannya ya, 4 hari sekali nanti untuk perawatannya. Nah, sekarang kita rendam aja ya. Ini sudah saya siapkan pupuk organik cairnya yang sudah saya larutkan ke air biasa. Nah, kita rendam ya. Nah, seperti itu. Oke. Sambil merendam, kita melakukan persiapan media tanam. Tapi buat teman-teman nih yang tidak sempat untuk pembuatan pupuk organik cairnya, saya sudah siapkan pupuk cair organik Channel Zambroni yang saya buat ya. Ini saya jual dengan harga yang cukup murah. Nanti teman bisa cek ya di WA admin pembelian. Nah, kelebihan dari pupuk organik cair Channel Zambroni ini yang saya buat daripada yang tadi saya berikan resepnya adalah kelebihannya satu, mempunyai unsur hara makro, NPK, lalu penambahan dari hormon pertumbuhan auksin, gibrelin, dan sitokinin, di mana hormon tersebut sangat berguna untuk kecepatan dari pertumbuhan tunas-tunas baru, lalu tanamannya semakin rimbun dan segar, dan untuk pembungaannya juga semakin cepat. Itulah kegunaan dari unsur hormon pertumbuhan yang saya sebutkan tadi ya. Lalu juga ada penambahan dari ekstrak trichoderma, di mana trichoderma adalah jamur yang sangat baik untuk menghalau penyakit-penyakit jamur jahat seperti busuk akar, busuk batang, dan lain sebagainya. Pupuk cair organik saya ini bisa dicairkan ke 12 liter ya, pencairan bisa dipakai untuk beberapa pot ya. Sangat berguna untuk kesuburan tanaman. Saya jamin tanamannya subur seperti tanaman-tanaman saya yang di video saya selalu menggunakan pupuk cair organik ini. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini saya sudah melakukan perendaman. Sekarang kita akan melakukan, ini dia. Ini media tanamnya apa? Ini potnya jangan lupa untuk pemindahan selalu lebih besar ukurannya ya. Ini pot awal, ini pot yang kedua yang akan saya pakai harus lebih besar. Lalu jangan lupa juga untuk menambahkan ini lubang-lubang pada dasar pot agar air yang kita siram pupuk cairnya itu akan cepat mengalir dan media tanam tidak terlalu lembab dan tidak terlalu basah, sehingga resiko penularan penyakit jamur itu bisa kita kurangin. Oke, kita masukkan untuk sekam bakarnya ya. Ini dia. Lalu saya akan campurkan dengan pupuk kambing. Nah, ini dia pupuk kambingnya. Perbandingannya berapa? 3:1. Untuk pupuk kambingnya 1, sekam bakarnya adalah 3 bagian. Berlaku kelipatan ya. Kalau udah kita aduk,
Kita aduk menjadi satu biar rata. Kalau udah sampai di garis kedua ini, kita kurangi setengahnya lagi ya. Kita ambil separuh dulu. Nah, ini kita kurangi lagi, tujuannya agar untuk tempat si akar tanaman asternya agar bisa masuk ya. Nah, ini kita beri lubang di tengahnya. Oke, kita akan melakukan pemindahan ya untuk bunga asternya. Nah, ini dia guys, udah saya cuci ya di pupuk organik cair, sehingga untuk media tanam awal itu tidak lagi menempel pada si akar tanaman asternya. Nah, kita langsung melakukan pemindahan ya ke pot yang baru ini. Itu dia. Kalau udah, kita timbun lagi untuk bagian akarnya dengan sisa media tanam tadi yang udah kita pisahkan ya. Yuk kita timbun. Nah, ini dia guys, sudah saya timbun kembali ya. Untuk bagian akarnya saya tekan ini jadi tidak roboh pada saat penyiraman pupuk organik cairnya. Nah, selanjutnya apa? Saya akan memberikan tips ya untuk pertumbuhan bunga krisantemum aster itu lebih kepada malam hari. Jadi untuk malam hari itu taruh di bawah lampu teras misalkan ya, di lampu neon, agar pertumbuhannya semakin cepat. Karena pertumbuhan aster krisan ini jatuh pada malam hari, dia pertumbuhannya akan semakin cepat ya. Oke, lalu untuk pemupukan selanjutnya adalah kita siram ya dengan pupuk organik cair ini yang tadi bekas rendamannya agar media tanamnya basah. Lalu siram lagi 4 hari kemudian, yaitu 4 hari sekali dengan pupuk organik cair. Lalu seminggu sekali atau 8 hari sekali dengan NPK cair, yaitu NPK nya 16 setengah sendok makan, dilarutkan ke air 5 liter lalu disiramkan ke perakaran. Lalu untuk pembungaannya, pupuk pembungaannya nanti ada ya, nanti saya akan berikan di video yang terpisah agar tidak bingung. Lalu pemangkasan juga nanti saya akan berikan di video yang terpisah. Sekarang kita tunggu ya review berikutnya, apakah tanaman saya ini berhasil subur atau tidak. Lalu berapa lama tanaman saya ini bisa bertahan untuk usia di dataran rendah. Oke, gitu aja ya, semoga bermanfaat videonya. Kita tunggu review selanjutnya. Pokoknya saya tunggu terus di channel saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video-video terbaru yang selalu bermanfaat buat teman-teman kita di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.